Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali melalui program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah tiba di Mazmur 99. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, Mazmur 99. Jamah hati kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh kuat dalam iman oleh kekuatan kuasa-Mu. Seluruh umat Tuhan yang sedang menonton video rohani ini, Tuhan kiranya berkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Mazmur 99, ada berkat yang terindah yang kita dapatkan. Mazmur 99 ini memberitahukan kepada kita Allah yang Maha Kudus, Tuhan kita yang menjadi Raja di atas segala Raja, Raja yang Maha Kudus. Saudara-saudara, fakta-fakta tentang Tuhan yang diperkenalkan, yang diberitahukan kepada kita umat-umatnya di dalam Mazmur 99 ini, mari kita lihat fakta-fakta tentang Tuhan. Di dalam ayat yang pertama mengatakan, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Luar biasa, Tuhan adalah Raja. Pada ayat yang kedua, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudaraku, ayat 2 ini memberitahukan kepada kita, Tuhan maha besar, Ia maha tinggi. Ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9 bagian B, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Di dalam ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kudus. Luar biasa. Fakta yang lain ada pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, Mazmur 99 mengatakan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Luar biasa. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang maha kuat. Luar biasa Tuhan kita. Pada ayat yang ke-7, fakta tentang Tuhan yang Maha Kudus itu mengatakan, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Di dalam ayat 7 ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan berbicara dengan umat-umatnya. Luar biasa. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni. Wah, luar biasa. Di dalam ayat 8 ini Tuhan menjawab, Tuhan mengampuni umat-umatnya. Luar biasa Tuhan kita ini. Di dalam Mazmur 99 ini Tuhan diperkenalkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan maha kuasa, maha besar, maha kuat. Dia berbicara kepada umatnya, Dia memberikan hukum, ketetapan kepada umat-umatnya. Saudaraku, di dalam Mazmur 99 ini ada 3 kali kata kuduslah Ia diberitahukan kepada kita. Pada ayat yang ketiga mengatakan, ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Pada ayat yang kelima juga memberitahukan kepada kita, kuduslah Ia. Pada ayat yang ke-9, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi Allah kita yang Maha Kudus, Raja yang Maha Kudus. Luar biasa Tuhan kita. Di dalam Mazmur 99 ini, pemazmur memberitahukan kepada kita siapa Tuhan kita itu. Saudara-saudara sekalian,
Tuhan memberikan berkat-berkat kepada umatnya. Di dalam kekudusannya, Dia memberikan berkat-berkat bagi umat-umatnya. Saudaraku, bagaimana kita, umat-umatnya, dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Apa caranya sehingga kita bisa menerima dari Allah kita, Raja yang Maha Kudus itu, berkat-berkat yang Ia sediakan bagi saudara dan bagi saya? Saya mencatat di sini ada 3 cara untuk menerima berkat dari Raja yang Maha Kudus. Cara pertama untuk menerima berkat dari yang Maha Kudus, yang pertama pada ayat yang ketiga dan ayat yang keenam. Cara pertama untuk menerima berkat dari Raja yang Maha Kudus. Ayat 3 mengatakan, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Pada ayat yang keenam juga memberitahukan kepada kita, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Saudaraku, cara pertama untuk menerima berkat-berkat yang terindah dari Raja yang Maha Kudus itu, cara pertama adalah umat Tuhan harus berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita harus berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mengapa harus berdoa dalam nama Yesus? Di dalam kitab Injil memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan kepada saya, untuk meminta berkat-berkat dari Tuhan, Raja yang Maha Kudus itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain di atas dunia ini yang dapat menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Saudara-saudara sekalian, kita perlu berseru, berdoa di dalam nama Yesus. Jangan lupa untuk berdoa dan menyebut dalam nama Yesus. Kita menghampiri, mendekat kepada hadirat Allah yang Maha Kudus itu di dalam nama Yesus. Dan kita mengakhiri doa-doa kita, permintaan kita, seruan kita, jangan lupa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itulah cara pertama agar saudara dan saya menerima berkat-berkat dari Raja yang Maha Kudus. Cara yang kedua untuk menerima berkat dari Raja kita yang Maha Kudus itu berdasarkan Mazmur 99, ada pada ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Wah, luar biasa. Ayat 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Luar biasa. Apa cara untuk menerima berkat? Cara yang kedua berdasarkan Mazmur 99 pada ayat yang kelima dan ayat yang ke-9 ini. Cara yang kedua untuk menerima berkat dari Raja yang Maha Kudus adalah umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, betapa penting untuk sujud, untuk menyembah Tuhan, Allah pencipta, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengampuni, Allah yang memberikan kepada umatnya keselamatan, Allah yang menjawab doa umat-umatnya. Kita harus menyembah Tuhan. Ada banyak orang saat ini, mereka tidak menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Mereka menyembah Tuhan melalui orang yang disebut Bapa Suci. Bahkan mereka membuat patung-patung untuk menyembah Tuhan melalui patung-patung. Itu satu kekeliruan yang besar. Mengapa? Alkitab firman Tuhan ini tidak mengajarkan itu kepada kita. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah menyembah Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga, Raja yang Maha Kudus, Raja Tuhan kita Yesus Kristus yang akan segera datang. Kita menyembah Dia. Yesus Kristus katakan kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Betapa penting untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berkat-berkat dari Raja yang Maha Kudus itu diberikan bagi mereka yang dengan tekun menyembah, memuliakan Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, maukah saudara menerima berkat-berkat yang terindah dari Raja yang Maha Kudus? Caranya adalah yang kedua, tekun. Umat Tuhan harus tekun menyembah, memuja dan memuji Tuhan. Luar biasa. Itulah cara yang kedua. Cara yang ketiga, agar kita bisa menerima berkat-berkat yang terindah yang disiapkan oleh Raja yang Maha Kudus itu. Di dalam Mazmur 99 ayat yang ketujuh, cara yang ketiga. Ayat 7 mengatakan, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Apa yang disebutkan dalam ayat ini? Ayat ini menyebutkan kepada kita cara yang ketiga untuk menerima berkat yang terindah yang disediakan oleh Raja yang Maha Kudus itu. Cara yang ketiga yaitu umat Tuhan harus bertindak sesuai ketetapan hukum Tuhan yang tertulis dalam firman ini. Saudaraku, betapa penting kita menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang merupakan tabiat Allah sendiri, yang dituliskan oleh jari Tuhan sendiri di atas dua loh batu dan diberikan kepada Nabi Musa. 10 hukum Tuhan itu adalah 10 hukum moral. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Itu tercatat dalam Keluaran pasal 20. Hukum-hukum Tuhan itu. Dan kita harus bertindak di dalam perbuatan kita berdasarkan firman Tuhan ini. Dan demikian, kita sedang menerima berkat-berkat yang terindah yang disiapkan, yang diberikan oleh Raja yang Maha Kudus itu. Saudara-saudara sekalian, mari saya simpulkan. Bila mana saudara umat-umat Tuhan mau menerima berkat-berkat yang terindah yang disediakan oleh Raja yang Maha Kudus, maka ada 3 cara. Cara pertama, berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus atau berdoa dalam nama Yesus. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, dengan ketetapan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Itulah 3 cara untuk menikmati, untuk merasakan dan menerima berkat-berkat yang terindah dari Raja yang Maha Kudus itu. Dan saya tutup dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12 memberitahukan kepada kita, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita mempraktekkan 3 cara tadi, dan berkat Tuhan, upah yang maha besar, upah dari Raja yang Maha Kudus akan menyertai saudara dari hari ini, seterusnya sampai Yesus datang. Raja yang Maha Kudus itu datang di atas awan-awan dan kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan sorga. Adalah doa dan harapan kita semua. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu untuk firman Tuhan di dalam Mazmur 99 ini. Tuliskan ini dalam loh hati batin kami. Engkau Raja yang Maha Kudus yang akan mencurahkan berkat bagi umat-umat-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami berdoa di dalam nama Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan saja. Tolong kami untuk menuruti segala ketetapan yang telah tertulis dalam firman-Mu ini. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang menonton siaran rohani ini. Jamah hati mereka, jaga lindungi mereka siang dan malam. Tambahkanlah kiranya iman kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha.